Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan, rezeki, dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menghadapi situasi di mana kita melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki. Mungkin itu dalam bentuk kesuksesan karir, kekayaan, popularitas, atau bahkan kebahagiaan keluarga. Tidak jarang perasaan ini mulai merayap di hati kita. Tetapi sebagai seorang muslim, bagaimana seharusnya kita menyikapi perasaan ini? Bagaimana cara kita tidak iri atas kesuksesan orang lain? Oke, yang pertama, memahami hakikat rezeki. Hal pertama yang harus kita sadari adalah segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Rezeki seseorang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak akan tertukar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang meletak pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Hud ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah dengan adil. Ketika melihat orang lain sukses, janganlah kita merasa Allah tidak adil kepada kita. Sebaliknya, percayalah bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Bisa jadi apa yang menurut kita baik sebenarnya tidak baik untuk kita. Yang kedua, bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Salah satu cara terbaik untuk menghindari rasa iri adalah dengan banyak bersyukur. Cobalah untuk merenung segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi kesehatan, keluarga, teman-teman yang baik, dan tentunya iman Islam yang merupakan nikmat terbesar. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat kepada orang yang di atas kalian. Dengan demikian, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu melihat ke bawah, yaitu kepada orang-orang yang mungkin keadaannya lebih sulit daripada kita. Dengan cara ini, hati kita akan lebih mudah bersyukur. Yang ketiga, menanamkan keikhlasan dan ketawakalan. Keikhlasan adalah kunci untuk menjaga hati dari perasaan iri. Ketika hati kita ikhlas, kita akan menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Kita pun akan senantiasa berusaha dan bertawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ingatlah bahwa setiap usaha kita tidak akan sia-sia di mata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq ayat 3. Jadi, janganlah fokus pada apa yang dimiliki orang lain, tetapi fokuslah pada usaha kita sendiri dan serahkan hasilnya kepada Allah. Yang keempat, menghindari perbandingan yang tidak sehat. Salah satu penyebab utama munculnya rasa iri adalah kebiasaan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Di era media sosial, hal ini menjadi semakin sering terjadi. Kita melihat kehidupan orang lain yang terlihat begitu sempurna dan akhirnya merasa hidup kita kurang beruntung. Namun kita harus ingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial seringkali hanya sebagian kecil dari kenyataan. Dengan membiarkan perbandingan ini merusak kebahagiaan kita. Fokuslah pada perjalanan hidup kita sendiri dan jadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi, bukan alasan untuk iri. Yang kelima, mendoakan kesuksesan orang lain. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi rasa iri adalah dengan mendoakan kebaikan orang lain yang kita irikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian
hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita mendoakan orang lain, hati kita akan menjadi lebih lapang. Selain itu, doa kita untuk orang lain akan kembali kepada kita. Jadi, jika kita ingin sukses, mulailah dengan mendoakan kesuksesan orang lain. Yang keenam, menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Daripada menghabiskan waktu memikirkan kesuksesan orang lain, lebih baik kita fokus pada diri sendiri. Gunakan waktu dan energi kita untuk meningkatkan kemampuan, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan melakukan kebaikan kepada sesama. Dengan menyibukkan diri dengan hal-hal positif, kita tidak akan punya waktu untuk merasa iri. Yang ketujuh, mengingat akhirat sebagai tujuan utama. Terutama kita ini harus selalu mengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Kesuksesan di dunia tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan kesuksesan di akhirat. Oleh karena itu, jangan terlalu terpaku pada apa yang dimiliki orang lain di dunia. Fokuslah pada bagaimana kita bisa memperbanyak amal dan meraih ridho Allah. Allah berfirman, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 20. Dengan mengingat akhirat, hati kita akan lebih tenang dan tidak mudah tergoda oleh kesuksesan duniawi orang lain. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perasaan iri adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi sebagai seorang muslim, kita harus belajar untuk mengendalikannya. Jadikanlah kesuksesan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merasa rendah diri. Ingatlah bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk setiap hambanya. Selalu bersyukur, bertawakal, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari sifat iri dan membantu kita untuk selalu bersyukur atas nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.